Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Rabu 22 September. Hari biasa pekan ke-25. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau senantiasa mendampingi kami dalam setiap usaha dan perjuangan hidup kami. Semoga berkat kemurahan-Mu, kami pun semakin mampu untuk setia kepadamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 9 ayat 1-6. Mari kita baca bersama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka. Dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa, sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus memanggil dan mengutus 12 murid-Nya dengan memberikan tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Yesus mengutus untuk memberitakan kerajaan Allah. Perintah perutusan ini disertai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para murid. Dengan tidak membawa bekal dan segala sesuatu yang membebani diri dengan aneka urusan pribadi. Bahkan, kalau ada yang tidak mau menerima kehadiran para murid, harus keluar dari rumah itu dan mengebaskan debu dari kaki sebagai peringatan terhadap rumah atau tempat yang mereka kunjungi itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin kita bertanya bagaimana kita bisa melaksanakan tugas perutusan yang diberikan oleh Yesus itu seperti para murid. Cara hidup sehari-hari yang kita alami dapat menjadi sarana mewartakan Injil dan mewartakan hadirnya kerajaan Allah. Di dalam bahasa teologi dikenal dengan evangelisasi oikos. Dari bahasa Yunani artinya rumah tangga atau keluarga. Evangelisasi oikos merupakan penginjilan yang menggunakan strategi hubungan pribadi dengan sesama atau strategi keluarga yang dijumpai dalam hidup sehari-hari. Beberapa cara atau upaya untuk menjalankan evangelisasi oikos itu, misalnya, pertama, hadir dalam kehidupan sehari-hari dengan merasakan pengalaman suka duka hidup di dalam keluarga, sebagaimana Yesus hidup dalam semangat keluarga Nazaret bersama Bapak Yosef dan Bunda Maria. Yang kedua,
menggunakan kesempatan dan pengaruh untuk sharing kehidupan, yaitu mewartakan aneka kebaikan Tuhan dalam pengalaman harian yang direfleksikan sebagai cara Allah hadir dan campur tangan, baik dalam hidup di tengah-tengah keluarga, di tempat kerja, maupun dimanapun kita berada. Lalu yang ketiga, kesempatan menjelaskan dalam bentuk mewartakan kebenaran, bahwa segala sesuatu itu terjadi dalam hidup ini tidak secara kebetulan, tetapi menjadi cara Allah hadir dan memelihara hidup kita. Lalu yang keempat, masuk dalam keterlibatan konkret, nyata. Ini merupakan bagian yang menantang keberanian dan komitmen lebih lanjut. Apabila kita sendiri merasa mantap dalam mengisahkan pengalaman hidup sehari-hari yang tidak pernah lepas dari campur tangan Tuhan, serta kebaikan Tuhan, dan orang sekitar dapat merasakan getar kehidupan lewat komitmen atau kedalaman kerohanian, serta tanggung jawab hidup yang sejalan dengan nilai iman kepercayaan Katolik, maka pengalaman-pengalaman harian itu menjadi kesaksian yang nyata, yang hidup, yang bisa disampaikan. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga melalui 4 cara yang kita sadari untuk mengisahkan pengalaman bermakna dalam kuasa kasih Tuhan lewat gerakan Roh Kudus yang menggelorakan hidup kita, menjadi kesaksian nyata akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Maka marilah kita syukuri dan kita sadari kebaikan-kebaikan Tuhan, bimbingan-bimbingan Tuhan itu dalam hidup kita yang perlu kita sharingkan, kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.